Yeah. Selamat pagi teman-teman. Pencahayaannya kurang. Bentar. Nah, gini kan nyala, kan terang. Kembali lagi bersama saya Bagas Givari Eko Saputra. Kembali lagi di sini di channel Bagas Givari. Pertama-tama aku mau mengucapin selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan yang jelas setiap kali videoku aku selalu nggak pernah lupa memberitahu kalian bahwa aku ini pecinta kopi, teman-teman. Jadi nggak bisa lepas dari kopi, supaya kopi itu berguna untuk menyejukkan otakku. Dan juga aku ini seorang perokok berat, teman-teman. Jadi nggak bisa lepas dari rokok juga. Ingin ku kau harganya apa? Susah banget. Susah amat buka sama nutup pegang HP. Aduh. Gini teman-teman, kenapa kok videonya kayak kelihatan aku lama-lamain ya? Pertama karena vlog kedua ini sama vlog pertama. Kalau kalian lihat di vlog pertama itu membahas teoriku soal Filmora, aplikasi Filmora yang kalau dipindah dari HP ini rekamannya terus dipindah di laptop itu selalu delay, semuanya delay. Dan itu terkait dengan salah satu video aku yang lain lah ya. Nah sekarang video vlog aku yang saat ini video kedua ini WA nya bunyi. Video kedua ini juga sama teman-teman, jadi juga membahas mengenai teori aku di salah satu video editing Filmora juga, yang ternyata saat proses edit itu memang banyak terjadi delay di dalam videonya, tapi setelah di export ternyata nggak ada delay. Entah itu memang karena sudah aku kirim ke WA, di convert sama WA, atau memang Filmoranya dalam program editing itu memang delay, tapi setelah export ternyata nggak delay sama sekali. Maka dari itu intro ini akan aku gunakan untuk melakukan pembuktian itu, apakah sebenarnya video yang langsung disambungkan dari HP ini ke laptop itu dilihat atau enggak. Itu teman-teman. Nah itu yang kedua. Itu yang pertama kok kedua. Itu yang pertama, ya ampun samu. Itu yang pertama, tapi kelihatan di dulu lah. Yang kedua takut aja lah, kita membuktikan itu. Yang kedua itu soal beberapa
beberapa video aku yang menunjukkan bahwasanya aku melakukan keteledoran. Jadi karena aku ngantuk banget ya kondisinya, aku ngantuk banget, nggak kuat. Terus akhirnya tempat aku nyimpen folder, entah itu kerjaanku di kampus, entah itu video aku kayak gini, ngevlog gini, video-video YouTube itu terhapus semua. Dan ya akhirnya terhapus secara permanen. Bodohnya saya, aduh. Dan itu nggak balik lagi, itu terhapus secara permanen. Untungnya saya cari di Google, di YouTube, ada aplikasi-aplikasi yang bisa membalikan. Maaf teman-teman, videonya kepotong karena memori yang ada di mana di HP ini sudah penuh. Jadi tadi kepotong. Bagaimana dia mengurangi? Oh ya, soal itu apa? Kesalahan aku yang mana aku melakukan kesalahan pada saat itu. Aku ngantuk banget dan semua file dan aku nggak sengaja menghapus secara permanen file yang ada di laptop aku yang berisi semua data soal pekerjaan kuliah aku sama video-video YouTube kayak gini. Jadi semuanya hapus permanen. Dan kalau akhirnya aku menemukan itu aplikasi. Aku cari di Google, cari di YouTube itu gimana cara membalikannya, dan ketemu sih aplikasinya, salah satu aplikasinya, tapi ya gitu. Bentar, ini nggak bisa dibalik ya, tapi kalau dibalik pun juga nggak jelas. Oke lah, kita pindah ke handycam laptop aja ya, lewat aplikasi Screencast. Oke. Nah, kalau gini kan enak teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah hasil dari discovery yang aku lakukan buat bisa mengambil lagi folder-folder yang sudah terhapus permanen di laptop aku ini lewat aplikasi Wondershare Recovery. Nah, yang ini lain kali aku akan tunjukkan gimana cara downloadnya, cara ngoperasiinnya gimana, cara install juga. Nanti aku akan tunjukin kekurangan dan kelebihannya juga aku akan tunjukin. Kemudian ternyata ada beberapa video yang korup. Ini video-video ini semua ini ya, geser tadi. Di video ini semua ya itu korup teman-teman. Sedangkan yang di video, yang di bawah sini, ini video-video yang selamat teman-teman, yang belum aku bikin folder ini ada video-video yang berhasil terselamatkan. Nah, ini salah satunya yang teman-teman berhasil terselamatkan, nggak korup. Dan kan yang kayak ada tulisan discovery tadi, nah ini discovery tanggal ini semuanya lagi dalam keadaan korup. Nah, kemudian aku berusaha melakukan perbaikan, salah satunya dengan menggunakan aplikasi
Stellar Fire for video, tapi ada sayangnya teman-teman. Jadi ya nanti aku akan tunjukin juga lah cara install, cara download, cara mengoperasikan seperti apa, kekurangan dan kelebihannya juga seperti apa, nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya. Ceritanya nanti kan ini, nah di sini seperti ini. Nah ini intro apa intro YouTube aku, ini udah cover dengan ini, jadi udah bener sebenarnya. Cuma teman-teman kalau di play nah dia masih seperti ini teman-teman, dia masih mengalami kerusakan. Tapi kalau kita setel pas waktu tengah-tengah di sinilah, kenapa aku langsung play sih? Nah di sini terus kita play, bisa. Pada itu aku pengen coba di Wondershare Filmora. Mana ya? Nah ini mau aku coba dulu nih teman-teman. Bentar teman-teman, kelihatannya kopi aku sudah mau matang jadi aku skip dulu bentar, ngopi dulu teman-teman. Nah ini dia kopiku. Bentar, ini masih panas karena baru matang, anak-anaknya baru matang jadi masih panas. Kita adalah minum, kita ke mode fullnya dulu teman-teman, kemudian kita coba export apakah bisa atau tidak. Bukan, salah. Nah ini dia. Kita export dulu teman-teman. Oh ternyata bisa, coba kita tarik dulu. Lama ya, kok lama tuh. Oke udah teman-teman kelihatannya. Nah ini udah, kita coba. Baik teman-teman, sekarang kita nyalakan dulu. Bentar teman-teman, aku besarkan dulu volumenya, kedengarannya. Apa-apaan ini? Udah rusak korupnya keterlaluan. Oke lah gitu, kita pakai cara yang kedua. Pelan tadi ini cara pertama, nah sekarang cara kedua. Kan aku pernah bikin intro, bentar volumenya besar banget ini, bentar volumenya di kebesaran. Oke udah itu aja. Aku kan pernah bikin video soal ngevlog. Mana nih?
Ya. Untung masih aku simpen di vlog. Masih kau kan tahu nih vlog pertama aku nih. Jadi nanti kan intronya masih bener kan, tadi kita potong aja dari sini. Kita teman-teman masuk lagi ke orang, import dulu. Kita pakai nah, ini dia upload videonya. Tunggu. Oke, ini udah masuk. Kita tinggal masukkan ke sini. Sebentar teman-teman, masih proses. Oke, nah kita perbesar dulu teman-teman supaya mudah. Nah, perbesar segitu, dengarkan, klik dulu, kemudian kita play dan kita potong. Ya. Ya. Oh, di sini rupanya teman. Bentar. Oh, di sini kita akan potong teman. Bentar, aku pause dulu. Nah, di sekitar menit ini. Bentar. Oke, di sini ini bisa digeser ke sini nggak sih? Oh, bisa. Nah, sini ternyata pakai analog juga bisa. Siap. Oke, kemudian ini aku potong. Yang di bagian sini aku hapus. Delete. Kita dengarkan teman-teman. Ya. Nah, sip, udah pas sah. Tinggal kita export dan kita simpan. Siap. Judul kita ganti dulu. Tempat menyimpannya di perlengkapan. Nah, video pendukung. Oke, setting oke lah ya, setting segini aja. Kemudian tinggal kita ekspor teman-teman. Oh, saya belum itu apa, registrasi. Aduh, harus registrasi ya ampun. Registrasi dulu. Aduh, bismillah. Bentar ya teman-teman, registrasi dulu. Lama sekali nih ya.
nyamuknya masih banyak nih, ya ampun. Nyamuk kecil, kamu bikin aku gregetan. Ini kita klik. Nunggu lagi kan. Pokoknya temen, kalau kalian punya saran apa gimana caranya supaya watermarknya Filmora itu enggak kelihatan terus, tolong tulis di komentar ya teman-teman. Soalnya ya kalau kita registrasikan itu ya lama. Kita registrasi dulu. Caranya sama saja seperti video-video yang lalu teman-teman. Jadi ini kita copy, paste, passwordnya juga. Oke, ini mulai kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita ke task manager, kita scroll ke bawah. Nah yang ini kita end process. Nah, proses, oke, sudah hilang. Kita keluar, kemudian register. Kenapa kok yang itu di end progress dulu? Supaya registrasinya sukses. Nah ini udah sukses teman-teman, kita klik OK. Yang ini kita lupakan saja teman-teman, dan kita keluar aja dari sini. Nah kita ekspor dulu, export, kita ekspor dulu. Oke teman-teman, karena saya pakai aplikasi screen recordingnya yang cuma 25 menit, jadi nggak bisa langsung setiap 5 menit pokoknya itu selalu selesai durasinya ya. Jadi nggak tahu deh prosesnya tadi Filmoranya masih ada apa enggak, tapi kita tes dulu. Kita keluar dulu dari sini, kita tes dulu teman-teman. Video pendukung. Nah ini apakah ada watermarknya? Yeah. Apakah sudah pas juga nih video? Oke, pas siap. Selanjutnya ini kita delete dulu. Hanya adalah hal ketiga yang ingin aku lakukan. Delete. Hey, kenapa nih? Tolong. Kenapa ini? Kok delete? Tolong. Gini normal. Oke, selanjutnya kita akan lakukan cara yang ketiga, yaitu memasukkan video intro tadi. Bentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah aku tadi videoin
intro vlog aku itu sudah aku jadikan satu folder di sini. Nah, ini sudah aku jadikan 2 karena emang tadi memori dari HP buat rekaman intro ini bermasalah. Nah, jadi nanti kita akan coba seperti tadi. Nah, di intro tadi aku belum menyebutin ya, karena seandainya ada 3 hal yang aku lakukan. Jadi yang pertama tadi soal intro YouTube yang error, dan yang kedua itu soal ini, coba aku ini. Nah, jika kalian lihat ya, bentar, nanti kalian lihat deh delaynya kayak gimana. Dah, mana gini. Nah, ini dia. Oke, ini yang paling panjang ya. Udah aku kasih apa? Udah aku pindah, udah aku kasih nama juga tadi, jadi udah jadikan satu folder juga. Jadi gampang lah. Nah, bentar. Nah, kalian dengerin deh nih, dengerin. Sama pagi teman-teman. Oh, bentar. Bentar, teman-teman. Kita besarin dulu volumenya. Oke, gitu aja, bentar. Sama pagi teman-teman. Nah, kan kelihatan banget delaynya kayak gimana. Ya, kelihatan banget kan delaynya kayak gimana. Nah, jadi langsung aja kita coba ekstrak ya teman. Mudah-mudahan aja nggak error. Bentar, ini tempatnya kita ubah aja ke kode yang tadi. Nah, sini. Oke, kita ganti jadi intro apa ya, intro vlog 1 gini aja. Kemudian kita export. Adalah settingnya kayak gini aja ya. Nah, settingnya kayak gini, kemudian kita export. Kita coba teman-teman, apakah videonya bakal delay atau enggak. Kalau bener-bener delay ya udahlah. Nanti ini videonya di konverter dulu ke pembenaran video di salah satu web. Nanti di video sebelumnya juga ada kok kalau nggak salah. Tapi belum aku upload di YouTube sih sebenarnya. Kalau intep delay ya sudahlah. Udah jam 2. Iya, udah jam 2 teman-teman. Nah, sambil nunggu itu videonya, aku skip dulu. Aku mau bangunin ibu aku sahur, kan udah jam 2, udah waktunya masak-masak orangnya. Jadi setelah ini langsung. Oke teman-teman, ini sudah terekspor ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat sahur ke semuanya yang sedang mengadakan ibadah puasa hari ini. Jadi kita ekspor, jadi kita lihat dulu hasilnya apakah tetap delay atau enggak. Nah, ini videonya.
Oh, ternyata di sini di channel Kakak Kifari. nggak ada delay teman-teman tadi export. Jadi ternyata video vlog pertama itu sudah gugur teman-teman. Video vlog pertama udah gugur, udah apa ya, udah selesai. Jadi bisa berguna bisa enggak video vlog pertamaku yang dulu. Jadi kita harus mengekstrak dulu, bukan mengekstrak sebenarnya. Kalau kalian dengar ya, dalam proses ini kita dengar. Bentar. Nah, kalau kalian dengar suara sama mimik gambar itu apa? Beda, teman. Ya kan? Nah, ternyata caranya itu kita dengerin aja tuh apa? Suaranya. Karena gambarnya emang telat, walaupun kita edit kayak gimana pun tetap aja suaranya itu lebih dulu ketimbang gambarnya. Jadi nggak bisa teman-teman. Aku kira ibu, ternyata bukan. Jadi begitu teman-teman, hasil video vlog ini kelihatannya aman teman-teman. Jadi bisa dianggap kalau vlog aku yang pertama itu udah gugur. Kita nggak perlu mempermasalahkan delay di Filmora, karena ternyata emang seperti itu adanya. Jika di extract ternyata masih bener videonya. Jadi untuk mengedit lebih tepatnya kita dengarkan, kita memperhatikan atau mendengarkan maaf teman-teman, kepotong lagi. Jadi kita dengarkan suara dari Filmora ini, jangan memperdulikan gambar yang kelihatan kayak nggak pas sama suaranya. Seperti itu teman-teman. Karena ini entah karena laptopnya atau karena programnya yang masih demo, aku sendiri juga nggak paham teman-teman. Karena emang ini Filmora yang pakai ini masih demo teman-teman. Sebenarnya aku udah pernah bikin video tentang apa Filmora ini teman-teman, cuma ada cumaknya teman-teman. Cuman itu apa, rusak juga sama kayak ini. Nah, bentar, yang buset salah, yang ini salah dah, susah amat dah ini yang kayak gini. Ini burung-burung juga pada nyanyi, ini kenapa pagi-pagi coba. Nah, sama seperti ini teman-teman, semuanya ada di sini. Ini rusak semua, dan salah satunya juga mengenai cara install, cara download, dan cara menjalankan aplikasi Filmora versi demo, tampilannya dan segala macamnya. Semuanya rusak. Semuanya udah gak karu-karuan dah. Aduh. Jadi segini dulu teman-teman videonya. Kita pindah lagi ke bentar, aku hapus aja dulu dah tuh. Yang mana tadi? Nah, yang ini aku hapus aja kelihatannya. Karena kan kita cuma perlu dengerin suaranya, bukan perhatikan gambarnya yang telat, pengucapan gerak sama mimiknya.
Jadi ya ini aja, 2 ini udah cukup. Oke teman-teman, kita beralih ke HP lagi rekamannya. Aku matikan dulu yang ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ya, ternyata kita hanya perlu mendengarkan secara teliti suaranya, jangan memperhatikan gambar yang gerakannya itu nggak sama suaranya. Yang benar itu suaranya teman-teman. Jadi kalau aku ya mengupload video tentang belajar Filmora, yang kalau dengarkan itu kok suara sama gerakannya kok nggak sama, tapi kalau di ekstrak kok sama. Nah, udah kelihatan teman-teman, itu karena aplikasi Filmoranya sendiri. Bentar, ini posisi kok nggak panas. Nah, aplikasinya itu pas di program edit kok nggak sama ya, ternyata itulah penyebabnya. Jadi kalau ada video aku YouTube yang mungkin aku akan kasih judul belajar editing Filmora, itu akan ada segala kendala, segala hal yang aku alami ya kan, aku upload di YouTube aku dengan judul itu. Jadi mungkin sampai segini dulu ya vlog kedua aku ini. Udah panjang banget ini, udah nggak tahu berapa banyak. Yang jelas itu rekaman di HP ini aja udah 3, sama ini 3 jadinya. Terus di laptop Handycam itu karena screen charge-nya durasinya 5 menit, ada 5 dikali 6 berarti 30 menitan, ditambah intronya 2, belum lagi intro buat YouTube sama ending buat YouTube. Udah berapa itu, hampir 1 jam, mungkin 45 menitan. Udahlah ya, sampai ketemu di video aku yang lain, video aku belajar aplikasi lain ya. Sampai di sini. Oh ya, lupa pantas kok dari tadi ada yang kurang ya konteksnya. Kalau ada saran atau kepingin aku bikin tutorial aplikasi apa gitu ya, mungkin bisa kalian kirim di komentar. Aku akan usahain gimana caranya download, gimana caranya install, gimana caranya menjalankan aplikasi itu. Oke teman-teman. Sama syaratnya syaratnya itu bisa dijalankan di laptop Windows 7 dengan prosesor 3,2 bit, karena ada beberapa aplikasi yang nggak bisa dijalankan di prosesor 3.2 bit, kayak dulu ada juga aplikasinya Format Factory ya. Format Factory itu juga nggak bisa versi barunya di program prosesor 32 bit itu nggak bisa, maunya di 64 bit. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Goodbye, bye bye.